Assalamualaikum teman-teman. Di video kali ini saya akan membahas tentang motivasi belajar. Perkenalkan, nama saya Mei Alia, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Maritim Raja Ali Haji. Pembahasan yang pertama mengenai pengertian motivasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sardiman, motivasi merupakan daya penggerak dari dalam untuk melakukan kegiatan untuk mencapai tujuan. Yang kedua, menurut Cropley, motivasi adalah tujuan yang ingin dicapai melalui perilaku tertentu. Ketiga, menurut Ames dan Ames, motivasi adalah perspektif yang dimiliki seseorang mengenai dirinya sendiri dan lingkungannya. Dan yang keempat, menurut Daliono, motivasi adalah daya penggerak atau pendorong untuk melakukan suatu pekerjaan yang bisa berasal dalam diri dan juga dari luar diri. Selanjutnya, pengertian motivasi. Motivasi berasal dari bahasa Latin yaitu movere yang berarti menggerakkan atau dorongan. Motivasi adalah suatu dorongan kehendak yang menyebabkan seseorang melakukan suatu pekerjaan untuk mencapai tujuan tertentu. Motivasi belajar adalah keseluruhan daya penggerak dalam diri siswa yang menimbulkan kegiatan belajar, yang menjamin kelangsungan dari kegiatan belajar, dan memberikan arah pada kegiatan belajar, sehingga tujuan yang dikehendaki oleh subjek belajar dapat tercapai. Fungsi motivasi sebagai pendorong usaha dalam mencapai prestasi. Karena seseorang melakukan usaha harus mendorong keinginannya dan menentukan arah perbuatannya ke arah tujuan yang hendak dicapai. Dengan demikian, siswa dapat menentukan apa yang harus dilakukan yang bermanfaat bagi tujuan yang hendak dicapainya. Selanjutnya, jenis motivasi belajar. Adapun jenis motivasi belajar, yang pertama motivasi primer dan yang kedua motivasi sekunder. Motivasi primer, motivasi yang didasarkan pada motif-motif dasar dari segi biologis atau jasmani manusia. Sedangkan motivasi sekunder, motivasi yang dipelajari dan dipengaruhi oleh faktor biologis atau sosial. Selanjutnya, sifat motivasi belajar. Adapun sifat motivasi belajar, yang pertama motivasi intrinsik dan yang kedua motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik, keinginan bertindak yang disebabkan oleh faktor pendorong dari dalam diri individu. Contohnya, seseorang berolahraga tenis karena memang ia mencintai olahraga tersebut. Sedangkan motivasi ekstrinsik, dorongan terhadap perilaku seseorang yang ada di luar kegiatan perbuatan yang dilakukannya. Contohnya, siswa belajar dengan penuh semangat karena ingin mendapatkan nilai yang bagus dalam proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran, motivasi intrinsik sulit untuk diciptakan karena motivasi ini datangnya dari dalam diri siswa. Hal yang mungkin dapat dilakukan adalah dengan mengembangkan motivasi ekstrinsik untuk menambah dorongan kepada siswa agar lebih giat belajar. Selanjutnya, cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama, membuat agenda belajar untuk mengatur waktu dan materi apa yang harus dipelajari agar lebih fokus dan konsentrasi dalam belajar. Kedua, menentukan gaya belajar. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Apakah kamu termasuk seseorang yang bertipe visual, auditory, atau kinestik? Dengan mengetahui gaya belajar, kamu bisa menyesuaikan diri dengan materi yang ingin dipelajari. Yang ketiga, istirahat. Istirahat termasuk salah satu faktor penting dalam proses belajar. Ketika tubuh lelah, proses belajar tidak akan maksimal. Selain itu, istirahat juga dibutuhkan akan kondisi tubuh tetap fit dan sehat. Yang keempat, hindari gangguan belajar. Untuk memperoleh suasana belajar yang baik, hindarilah gangguan belajar yang mungkin terjadi. Usahakan tidak ada sesuatu di sekeliling yang dapat mengalihkan fokus belajarmu. Yang kelima, cari suasana yang tepat. Cari tempat belajar yang nyaman dan membuat kamu fokus untuk belajar.
Dan yang keenam, belajar bersama teman. Belajar bersama teman bisa menjadi solusi. Selain akan menjadi motivasi belajar dan penyemangat, teman akan membantu kamu saat kamu menemukan kesulitan. Namun, jangan sampai belajar bersama teman ini justru menjadi tidak efektif karena banyak digunakan untuk mengobrol ataupun bermain. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi motivasi belajar. Adapun faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yang pertama faktor internal dan yang kedua faktor eksternal. Faktor internal yang berasal dari dalam diri siswa. Motivasi ini terbentuk karena kesadaran diri atas pemahaman betapa pentingnya belajar untuk mengembangkan dirinya dan bekal untuk menjalani kehidupannya. Sedangkan motivasi eksternal yang berasal dari luar individu, yaitu dapat berupa rangsangan dari orang lain atau lingkungan sekitarnya yang dapat mempengaruhi psikologis orang yang bersangkutan. Dengan demikian, motivasi belajar pada diri siswa sangat dipengaruhi oleh adanya rangsangan dari luar dirinya serta kemauan yang muncul pada diri sendiri. Motivasi yang datang dari luar dirinya akan memberikan pengaruh besar terhadap munculnya motivasi intrinsik pada diri siswa. Selanjutnya, kedudukan motivasi siswa dalam pembelajaran. Yang pertama, menyadarkan kedudukan pada awal belajar, proses, dan hasil akhir. Yang kedua, menginformasikan tentang kekuatan usaha belajar yang dibandingkan dengan teman sebaya. Yang ketiga, mengarahkan kegiatan belajar. Yang keempat, membesarkan semangat dalam belajar. Kelima, menyadarkan tentang adanya perjalanan belajar, dan kemudian bekerja yang berkesinambungan. Kesimpulan dari video ini, motivasi memiliki kedudukan yang penting dalam mencapai tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan. Munculnya motivasi tidak semata-mata dari diri siswa sendiri, tetapi guru harus melibatkan diri untuk memotivasi belajar siswa. Adanya motivasi akan memberikan semangat sehingga siswa akan mengetahui arah belajarnya. Motivasi belajar dapat muncul apabila siswa memiliki keinginan untuk belajar. Oleh karena itu, motivasi baik intrinsik maupun ekstrinsik harus ada pada diri siswa sehingga tujuan pembelajaran yang sudah dirumuskan dapat tercapai secara optimal. Untuk belajar dengan hasil optimal diperlukan niat dan kemauan kuat untuk berusaha. Kegigihan dan kepercayaan diri diperlukan agar kita tidak mudah menyerah saat berproses. Hal yang perlu diingat, komitmen diperlukan untuk mencapai sesuatu yang diimpikan. Jangan pernah lupa untuk terus berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan meminta restu kepada orang tua. Itu saja video kali ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gobble gobble here and a gobble gobble there, and a moo moo here and a moo moo there, and a ba ba here and a ba ba there, and a neigh neigh here and a neigh neigh there, and a quack quack here and a quack quack there, and an oink oink here and an oink oink there. Old MacDonald had a farm.